kasih yang begitu besar kepada manusia, sangkan besarnya dia bahkan merelakan anaknya yang tunggal ya kepada kita supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa itu? Barang siapa? Barang siapa itu istilah lain dari tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Itu barang siapa tuh ada namanya nggak? Barang siapa? Kira-kira barang siapa itu? Barang siapa yang percaya itu barangnya siapa? Itu bahasa Indonesia. Kamu ini bodoh sekali. Barang siapa itu? Itu kosakata zaman dulu, sama artinya dengan tiap-tiap. Tiap-tiap orang yang percaya kepada Kristus. Romen, ini barang siapa? Barang siapa yang percaya? Barangnya siapa? Barangnya siapa? Ayo, tanda tanya. Barang siapa? Barang Ayo, Yesus. sekarang. Saya cari di kepalanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan. Dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita akan bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan bahkan marah sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Saya kok sedih kan? Nah dulu bang, anak saya misalnya jatuh dari motor gitu ya kan, dirawat di rumah sakit, saya sedih, saya berdoa, ya Allah, tolong sembuhkan anak saya. Ini enggak, saya berdoa, Tuhan, tolonglah, jangan buat Tuhan saya sedih. Saya bingung, saya berdoa kepada siapa? Tuhan saya juga rasa sedih. Bang, kamu berdoa kepada Yesus. Ya Tuhan Yesus, tolong Tuhan saya ini lagi sedih, bingung. Yesus berdoa kepada Yesus. Gimana sih? Mengatakan, ya, kau jangan mengatakan di dalam Markus 16 tadi saya sudah bacakan sama kawanmu. Ya kan, menerima Yesus sebagai juru selamat. Dulu saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya sembah dia. Saya cinta dia. Sampai nangis-nangis saya waktu dulu itu bang, nonton film Yesus. Nangis saya bang.
Nangis waktu kecil itu. Ku bilang, "Ma, tengoklah Tuhan Yesus itu, Ma, disalibkan tangannya di toko-toko, Ma." Aku bilang begitu. Nangis saya loh. Iya, nangis sekali. Tapi saya jadi berpikir, oh iya ya, kenapa Tuhan saya ini mesti mati? Cobalah dulu kau Bang Romen. Tuhan itu maha, tapi kenapa dia mesti mati? Lucu Bang Romen ini. Iya kan? Bang Romen. Bang. Oh Bang. Iya mau meriput itu. Sudah selesai. Sudah. Ya udah. Saya ya sekarang. Oke. Kalau kita baca ya atau saya nggak usah pakai kalkulator lah. Ya, saya mau bacakan ya dari Ibrani pasal 4 ayat 15. Di sana dikatakan apa? Begini firman Tuhan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Artinya apa? Bahwasanya Tuhan yang kami kenal di dalam kitab suci Alkitab, dia bukan Tuhan yang jauh, sangat jauh di luar dimensi ruang dan waktu, sampai-sampai dia nggak bisa turut merasakan apa yang kita rasakan sebagai kelemahan, sebagai kesedihan. Tuhan kami memiliki afeksi, ya. Dia memiliki kasih yang begitu besar kepada manusia. Sangken besarnya dia bahkan merelakan anaknya yang tunggal, ya, kepada kita, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa itu? Barang siapa? Barang siapa itu istilah lain dari tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Itu barang siapa tuh ada namanya nggak? Barang siapa? Kira-kira barang siapa itu? Barang siapa yang percaya? Itu barangnya siapa? Itu bahasa Indonesia. Kamu ini bodoh sekali. Barang siapa itu? Artinya tiap-tiap orang, gitu ya, atau setiap orang. Kalau bahasa Yunaninya apa, Romen? Kalau bahasa Yunaninya Barang apa? siapa? Tunggu dulu Ben, ini barang siapa ini? Romel, itu barang siapa? Kamu otakmu udah traveling kemana-mana ya? Ayo. Barang siapa? Barang siapa? Kamu membayangkan barang siapa? Ayo. Ya, jangan sampai ngaceng orang-orang di sini. Ayo. Ngaceng? Apa ngaceng? Apa ngaceng? Apa ngaceng? Oh, ngeceng. Setahu saya ngaceng itu ini pembersih kaca taunya. Kemoceng ketua. Oh, kemoceng. Enggak, ini menjadi tanda tanya. Barang siapa? Barang siapa Nah, itu ini bertanya dia. tiap-tiap itu sama dengan tiap-tiap. Coba. Sekarang saya Setiap. bilang gini kan. Itu aja kamu dengar dulu. Saya sama temukan salah ini di sini. yang kamu Dengar sendiri dulu. nggak mengerti. Saya temukan ini di sini. Saya tanya, "Hei, ini barang siapa?" Kan gitu. Nah, itu dia bertanya, barang siapa yang percaya? Berarti dia bertanya itu barang siapa? Yang percaya. Barangnya siapa? Barang Yesus. Ayo. Itu kosakata zaman Saya- dulu. Betul. Itu kosakata zaman dulu, sama artinya dengan tiap-tiap. Begini. Tiap-tiap Dengar, orang yang Romen. percaya Ini kepada jatuh. Kristus. Romen, ini barang siapa? Barang siapa yang percaya? Barangnya siapa? Barangnya siapa? Ayo, tanda tanya. Barang siapa? Barang Ayo, Yesus. sekarang Cari di kepalanya langsung. Ya, barang siapa? Terserah Anda mau barang siapa. Iya, barang siapa? Ya, terserah Barang Anda. siapa? Kalau Iya, aku mengikuti barang asumsimu, ya terserah. Barang Nora, siapa? begitu bodoh lah kamu. Barang siapa? Itu kalimat bertanya, Aku Bang baru tahu. Romen. Barang siapa? Iya, barang siapa? Mm-mm. Ya terserah Anda, mau itu barang siapa, mau barang Anda,
mau barang anak Anda, suami tadi yang Anda bacakan itu di keluarga mana? besar Di Anda, kitab suci terserah. kan, Bang Romen? Bang Romen tadi bacakan di kitab suci Abang kan? Nah, barang siapa itu tanda tanya itu. Barang siapa? Iya, barang siapa? Barang siapa itu? Hmm. Yang membacakan kitab suci Abang sendiri. Barang siapa yang percaya? Siapa, Romen? Hmm. Romen! Barang siapa? Terserah lu mau barang itu mau itu barang punya siapa, terserah lu ya. Terserah lu. Bisa aja barangmu. Bisa aja barangmu. Kejang dia, kejang. Atau barang siapa, Kejang dia. terserah lah. Barang siapa, Romen? Terserah ya, otakmu sekarang kemana-mana. Barang siapa? Sesuai di dalam Ibrani tadi, Bang Romen yang membaca tadi itu menurut Ibrani tadi barang siapa? Barang siapa? Iya. Sesuai dalam Ibrani tadi yang dibacakan Bang Romen, barang siapa? Nah, menurut Ibrani itu barang siapa itu? Romen! Barang siapa, Romen? Ibrani penulisnya Paulus ya. Ah, menurut Paulus barang siapa ini punya siapa? Barang siapa itu? Jadi gini Bang Men. Jadi Paulus ini menemukan barang siapa itu? Itu bahasa Iya. Indonesia. Ejaan zaman dulu. Ya, makanya ada TB zaman baru. Memang kok bisa Paulus menulis di dalam kitab Karena Ibrani barang mungkin siapa? kalian itu ya. Barang siapa? Iya, itu ini pertanyaannya. Nora ini kayaknya Kenapa Genzi ya. Paulus bisa menulis Genzi, jadi nggak barang tahu siapa? istilah kosakata bahasa Indonesia Ada zaman-zaman jatuh dulu. nih, jatuh nih. Aku bilang, Ben, ini barang siapa? Iya Ya. kan? Barang siapa? Kamu Barang siapa ini yang jatuh? Kan gitu. Itu sih Siapa? Barang Di dalam- siapa, Romen? tertulis kok padahal. Tertulis. Barang Tertulis. siapa yang percaya? Barangnya siapa yang percaya? Barangnya siapa? Nah, barangnya siapa percaya? Nah, barangnya siapa percaya ini? Percaya nggak ini barangnya? Ayo. Percaya nggak Barang ini siapa, barangnya Bang Romen? Romen? Nah. Percaya nggak itu barangnya Bang Romen? Bang Romen, percaya nggak itu barangnya Bang Romen? terserah kamu Lah, mau anggap kok percaya, terserah? mau tidak, ya itu pilihan Terserah. Anda. Kok terserah? Oke. Barang siapa ini Bang Romen? Ya, Siapa? saya tidak perlu melayani kalau ada apa namanya apa ya? Kalau ada kayak jangkrik gitu ya, jangkrik kalau udah sore-sore itu ada jangkrik ya, Oh. jangkrik, suara-suara jangkrik begitu, ya. Jangkrik itu Ya. biasanya Ya, ya. selalu disebut sama Bang Ardiansa. Jangkrik. Nggak perlu kita tangkapi gitu maksudnya. Ada suara jangkrik, ya kita pura-pura nggak dengar aja gitu loh. Kita abaikan, Barang artinya siapa? kita nggak perlu merespon. Romen. Nah, Barang siapa? Jadi Anda Barang ini siapa, sudah Dek? seperti Dek? suara Dek, jangkrik ya. barang siapa? Pertanyaan pertanyaan Anda sudah kayak suara jangkrik ya. Krik 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 krik. Iya, yang nggak perlu ditanggapi. Nggak perlu ditanggapi. Ya kalau malam ya jangkrik Barang begitu. siapa? Krik krik. Kira-kira jangkrik itu laku nggak dijual Bang Romen? Ya terserah Anda mau laku mau enggak. Jangan sepele dengan harga jangkrik Bang Romen. Itu jangkrik itu dicari Iya. orang loh. Jangan sepele Anda ya. Jangan sepele dengan Sekarang harga barang Barang siapa? Paulus ini bisa dijual ya. Barang Itu siapa? itu bahasa baku. Oh, bahasa lagi. Dalam kitab undang-undang juga banyak begitu pakai barang siapa. Barang Tiap-tiap siapa? orang. Lah. Tiap-tiap orang. Barang Bedakan siapa? kitab suci sama undang-undang Bang. Emang undang-undang kitab suci Abang itu? Hah? Ben, ini jatuh. Saya tanya, Iya. ini barang siapa?
Ya terserah lu mau itu barang Barang siapa. siapa? Iya, barang siapa? Barang siapa? Barang Iya. siapa? Iya, barang siapa, betul. Karena Ya Bukan barang terserah saya. lu mau itu barang siapa. Bukan barang saya, Bunda Nora. Iya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu riwayat barang yang kamu masuk pegang dalam itu email. kan. Iya. Oh iya, ini barang Ya, siapa? Ya saya nggak tahu. Terserah kamu. Yang di dalam Kamu Bible bilang kau, itu di dalam Bible barangmu. kau, barang siapa? Barang siapa? Ayo, barangnya Iya, siapa? barang siapa? Jawab Terserah aja, kamu. Bang. Barang Yesus atau Paulus kan nggak susah itu Aku kan jawab. udah Iya. bilang. Aku tadi udah bilang. bilang Coba apa? bayangkan Anda ya sedang duduk-duduk di sebuah pondok Tiba-tiba ada datang barang. menjelang malam. Menjelang malam. Ya. Tak lama kemudian jangkrik bunyi tuh. Jangkrik pada bunyi. Apa Anda harus merespon? Apa Anda Saya tanya, harus kayak macam ketika jangkrik itu memberi berbunyi, jawab pada dicari orang suara tidak, jangkrik? Bang? Enggak, Romen. kan? Ketika suara jangkrik itu berbunyi, dicari orang tidak? ya terserah orang itu. Terserah orang itu ya. Terserah kayak cewek. Ya, saya tidak terserah. tahu apa Curhat urusanku ya. dengan orang Nah, itu. kalau tidak tahu terus kenapa Anda bawa jangkrik, Bos? Ya itu si Nora ini nih, aku bilang barang siapa? Dia Barang siapa? pleset-plesetkan. Lo saya Barang kan siapa? tanya. Plesetkan. Barang siapa? Ah, barang siapa? Ayo. Itu bahasa baku istilah lain dari tiap-tiap orang. Coba. Dari tadi aku jelaskan. Sekarang. Coba kau baca. Di dalam apa? Biar saya bacakan. Coba, ayo. Di dalam mana? Yohanes 3 Ibrani. Tadi Ibrani, sekarang Yohanes. Yohanes 3 ayat 18 itu barang siapa percaya kepadanya. Oh, bukan Ibrani. Ibrani itu Barang tentang siapa? imam. Barang siapa percaya kepadanya? Koma. Nah, barang siapa yang percaya kepadanya? Barang siapa? Ya terserah Anda mau barang siapa. Ya siapa? Barangnya siapa yang percaya? Terserah Nora. Mau barangnya sampean, mau barangnya suaminya sampean, ya kan? Terserah Anda. Tunggu dulu. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Nah, kira-kira barang apa yang percaya tidak akan dihukum? Barang apa itu? Ya barang yang ada apa yang kamu bayangkan di otakmu, ya mungkin saja itu. Oh, jadi Ya kitab kan? Anda itu maksudnya ke situ. Ya mungkin saja itu. Oh, berarti Nah, kitab Anda itu tengok ya, saya ke situ baca ya. berarti. Tengok, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Nah, ini kira-kira tanda tanya. Barang apa ini? Barang siapa Nah, punya itu barang dia. yang seperti ini hebatnya? Makanya dari tadi aku jawab, ya. Coba ya. Mau sekarang terarah kemana? Ya, ya barang itulah itu. Barang siapa? Sekarang Islam ini harus bertanya kepada Kristen, barang siapa? Ya, barang siapa? Barang siapa? Betul. Wow. Darah Bentuk Yesus ini yang Paulus. keras atau lembut? Barang ini keras lembut, panjang pendek, tebal tipis. Barang siapa? Komen? Sudah. Saya jawab. Oke. Halo, itu barang siapa? Hah? Barang siapa? Waduh, kacau kita. Gak tahu juga Hancur dia kita. Romen. Hancur kita. Sudah aku bilang tadi Males, kan? Nora. Nora,
Kalau Itu mah ada warna coklat kalau barangnya. ada jangkrik dia lagi bunyi, nggak perlu ditanggapin, Dicari orang nggak? nggak perlu dipikirin, Selamat malam. Dicari orang nggak? nggak perlu ditelaah, dianalisa Dicari suara nggak? itu Eh, maknanya ini apa. ahli kubur. Sebentar, diam dulu Romen. Ahli kubur. Iya, ada di situ kuburan tertulis nama Yohanes. Bisa disambungkan? Oh bisa. Sebentar lagi disambungkan. Lapkai, Rotai, Relai, Oten Tai lah, Babila Tai Oten Tai, Kimatai Oten, Reply, Pet Kai, Oten Tai lah. Malatai, Propai. Pergi Malatai, Oten Tai Pucang Latai. La. Aduh. Dia bilang katanya dia juga bingung karena dia disuruh tulis barang aja. Barang siapa? Barang siapa? Terus saya tanya, tidak bisa rupanya. Barang siapa? Ada WA lah. Sebentar, ada telepon dari ahli kubur ini. Sebentar. Pet Night Puki Malam. Puki Malam. Ya, sekretai. Asuteo tentai asulai. Pet Night. Ya. Nah, Romen, dia bilang dia tidak tahu, Romen. Cemana itu, Romen? Ya, itu Kali ini itu Romen haknya dia mau tahu, mau nggak tahu ya terserah dia, nggak ada langsung urusannya cacat sama saya. mental si Romen ini. Bapak Peter Hulu, Kalian Pak. memang unik-unik ya. Pak Peter, Unik-unik, pintar, peleset-peleset Pak Peter, Pak Peter dari mana Pak? Bapak bawa barang nggak? Pak Peter bawa barang. Takut ditanya. Pak Peter bawa barang apa? Langsung kok turun Pak Peter. Takut ditanya. Langsung nyari barangnya dia bunda. Masih nyari, nggak ada di sini. Masih Tapi nyari. si Romen mungkin ada, ya kan? Aduh, ya. Apa ke orang awam? Pet Nai, Oten Tai lah. Kenapa kau Dora? Kima Udah Oten habis, udah habis. Tai. Otakmu Ujang jadi Oten semua Tai amat ya. lah. Pet Nai, terus bol Tai. Ya. Kejedut bareng mamat kau ya. Terus bol Tai, terus bol Tai, terus Udah bol kejedut Tai bareng mamat kau. lah. Makanya kau kayak orang gila kau. Orang awam ini host. Babi Eh? Tai lah. Kejedut. Oh, tempo Kimalai. Kimalai, pujang Lai. Terus Lai, tenai anjang matalam. Romen. Ya Tuhan Yesus, berilah mereka ini karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dijamah-jamah enggak? Kasih Jamah-jamah karuniamu Dijamah-jamah enggak? turun atas mereka saudara-saudaraku ini Dijamah-jamah enggak Bang Romen? yang suka Dijamah-jamah mempelesetkan, Enggak, yang dijamah-jamah enggak? menganggap sinis, Dijamah-jamah enggak? olok-olok bahkan. Bang Romen, dijamah-jamah enggak? Apa itu? Lah, malah nanya Bunda Nora apa itu jamah-jamah katanya. Malah nggak tahu Bang Romen. Iya, Romen ini orang nggak ada olok-olok pun kan ditanya barang siapa, tinggal kau jawab bah. Entah. Barang Yesus. siapa? Masa kita nanya barang siapa dibilang ngolok-ngolok gimana sih? Iya. Barang siapa? Tinggal dijawab Coba Pak aja Amsir. bah. Pak Amsir, selamat malam. Malam. Agama apa Pak? Islam.
Berarti Bapak udah punya barang. Turun aja, Pak. Ini untuk Kristen yang belum punya barang. Izin kita turunkan dulu Bang Amsir ya. Kita cari ini, kita kasih ruang untuk saudara kita yang Kristen. Ya, kita pertanyakan dulu bagus-bagus ini. Barang siapa ini? Barangkali sana aja Barang ada siapa? jawaban. Kayak lagu jadinya. Barangkali di sana Ada ada jawabnya. encus. Begitu. Jawabnya di mana? Mana? Bukit Golgota. Di Bukit Golgota. Ya, saya telepon. Romen. Ya, Bang Romen, Amsir, udah kebaca WA saya, Romen. izin turunkan ya Bang Amsir ya. Iya Bang, iya Bang. Romen. Siap, makasih banyak Bang Udah Amsir. kebaca WA saya, Romen. Assalamualaikum. Saya nggak punya WA Anda dan saya juga Masih ada nggak nih. saya nggak perlu terima Coba WA aku dari angkat. Anda. Iya. Coba angkat. Itu udah bunyi tuh, angkatlah. Angkat. Coba. Romen. Fred night. Terus bolai, bom, terus bolai. Gendut lah. Plok nek, pidong lai. Gencet lah. Zakat nak. Letai. Zakat tumpuk cala. Ya. Romen, barang siapa? Kamu, Hah? Nora, kamu udah minum obatmu belum? Minum obat dulu, biar waras. Ayo, Barang siapa? terserah barang apapun yang kamu harap, Ya, saya Bibel menjawabnya Bang itu. Romen itu merujuk kemana? Tapi Barang ada yang siapa? ngorok loh, weh. Siapa yang ngorok? Siapa yang ngorok itu? Itu. Oh, Bang Iwan ini loh berarti nih. Wah, agak lain. Kita bertanya sama Kristen barang siapa, datang orang ngorok. Mungkin ada jawabannya tuh Bunda. Coba tanya tadi kan barang siapa Bang Iwan? Dalam mimpi. Oh, gitu. Udah Romen, kau lanjut sama Ben dulu. Saya mau makan dulu. Udah lapar barang saya pula. Iya, bingung juga loh. Kalau aku jadi Oten ditanya begitu, mutar-mutar aku jawabnya itu. Iya, masalahnya kan itu kan yang tertulis di dalam Bible. Barang siapa. Dan dilihat dari tafsirannya, barang siapa itu merujuk kepada seseorang. Nah, siapa seseorang ini yang pemilik barang itu? Iya. Malam Bang Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Rifki, ada yang mau disampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bang Rifki? Lagi bahas apa ini Bang? Oh, diskusi lintas agama Bang Rifki. Ya judulnya apa ini Bang? Bible ajaran sesat, tanda tanya itu. Bukan tanda tanya itu Bang, sebenarnya tentang itu benar. Oh, centang gitu ya. Loh, kok Tapi tanya? kita tanya dulu lah Kok sama ditanya yang lagi. Benar-benar kita tanya dulu, betul nggak? Kok dikasih tanda tanya itu tentang itu. Centang ya aturannya, centang hijau ya, Iya. nggak biru ya, hijau ya. Iya, Bang Rifki, ada yang mau disampaikan lagi nih, kita kasih ruang untuk Oten satu ini. Ya, oke lah ya. Jadi Jawab Karena- dulu tadi itu. Barang siapa? Jawab dulu. Kami ini masih penasaran ini. Iya, belum nemu. terserah Kita Anda tidak tidur mau malam. itu barang siapa. Iya, Mau kau barang Anda jawab sendiri, mau barang pasangan Anda sendiri, anak Anda kau sendiri, jawab dulu lah. orang tua Anda barang sendiri, siapa? terserah. Kau jawab dulu. Bible Biar Anda enak itu tidur merujuk nanti kepada malam. siapa? Anda itu secara bebas untuk mempersepsikannya itu barang apa ya. Romen, Ya, Romen, jadi Romen. menurut Bible Anda itu kemana itu tujuannya, barang siapa itu? Gitu loh, kan Anda yang membacakan. Gitu ya. Apanya gitu ya? Kau jawab dulu. Saya udah Biar kami jawab. enak tidur nanti malam. Jadi kalau misal kau jawab itu barang siapa, jadi nyaman kami tidur. Dan kami sahur pun enak nelanya. Saya kan udah jawab. Barang Iya, siapa jawab dulu, jawab. di situ sama artinya dengan tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum. Oh, itu untuk Ya. kamu. Kami enggak.
Ya terserah Anda. Itu kan hak Anda untuk Ya, memilih. berarti- Untuk berarti tidak kan seperti saya memahami barangnya Bang tentang barang Romen. siapa. Berarti barangnya Bang Romen. Terserah Anda. Enggak, jawab aja loh. Kau jawab ke saya, aku udah jawab lah. Iya. Abang percaya nggak sama Yesus? Saya percaya. Ya sudah, berarti barang abang. Kenapa saya harus malu menjawab iya? Betul, Kamu abang sendiri barang yang abang. mengatakan demikian ya. Loh, Bukan kok- saya. Lah, abang percaya Yesus tidak? Saya percaya, oke. Nah, berarti barang abang tidak itu? Berarti Berarti apa? itu kan kesimpulanmu, asumsimu ya Lah, kan? kok- Yaitu milikmu. Bukan. Kamu Sesuai. sendiri yang mengatakan Coba begitu, baca aku lagi. bukan. Aku tidak Barang mengatakan siapa begitu. yang percaya dengan Yesus, dia tidak akan dihukum. Saya tanya, Bang Romen percaya Yesus tidak? Saya percaya Yesus. Nah, berarti itu barang siapa? Barang Yesus. Barang siapa? Itu kesimpulannya loh, gampang loh itu. Barang siapa yang percaya dengan Yesus, dia tidak akan dihukum. Bang Romen percaya Yesus, tentu itu barang siapa jadinya? Barang siapa? Cret. Terserah Anda. Loh, kok terserah Anda, gimana ini sih? Lah Anda yang mau menyimpulkan, ya Lah, udah simpulkan tidak menyimpulkan. saja. Kesimpulan itu milikmu. Bukan menyimpulkan. Yakini itu, ya Tidak ada sudah, nggak ada jadi menyimpulkan. masalah. Saya tanya, berarti abang bukan bukan percaya Yesus ya berarti ya? Kamu sendiri yang mengatakan begitu. Ya, kok kamu? Aku kan Saya- udah bilang, kalimat saya percaya pertanyaan. Yesus. Nah, kalau Anda percaya dengan Yesus, berarti itu adalah barangnya Bang Romen, betul? Kamu sendiri yang mengatakan Lah, begitu. gimana? Muter-muter ini. Lah, kamu yang muter-muter, gimana sih lo? Saya tanya lagi. Lu ini barang siapa- bilang orang muter-muter, kamu sendiri yang muter-muter. sesuai dengan dalil Kayak yang ibarat abang bacakan. kamu teriak maling, kamu sendiri yang maling, gimana sih lu? Loh, kalau nyatanya kamu yang malingnya gimana? Ayo. Hapus deh. Ya terserah kamu. Jangan terserah kayak cewek kamu. Ya, kamu, Gimana ya sih? kamu, yang kamu Kamu aja sendiri yang nyimpulin. menggiring. Kamu aja sendiri yang nyimpulin. menggiring. Lah, Bibel Anda yang menggiring. Saya tanya, tadi itu Bibel siapa? Bibel siapa? Bibel orang Kristen. Cret. Ya, Bibel Anda kan? Ya sudah. Berarti milik siapa? Barang siapa? Barang siapa gimana? Dalam Yohanes tadi, barang siapa yang percaya dengan Yesus tidak akan dihukum, betul? Iya betul. Saya tanya, siapa yang percaya Yesus? Saya percaya Yesus. Berarti itu barangnya Bang Romen, betul? Kamu sendiri yang mengatakan begitu. Lah, gimana sih? Simple loh itu pertanyaannya. Ya, simpel aja. Kamu nggak bisa nanya yang bagus, nanya yang benar. Barang siapa Gimana ceritanya? percaya? Barang siapa percaya dengan Yesus tidak akan dihukum. Iya. Pertanyaannya, siapa umat yang percaya dengan Yesus? Orang Kristen, termasuk Orang saya. Kristen. Berarti itu barang-barangnya orang Kristen, betul? Bukan, Betul. itu udah beda. Oh, kok Jadi Berarti orang, Yesus- jadi Oten itu barang selama ini. berarti Yesus itu bukan milik orang Kristen ya? Terserah Anda. Ya, kok terserah Anda. Lah kamu yang bilang Anda- begitu, lah gimana? Anda yang membawa dalil Kamu yang itu. bilang berarti kamu sudah menyimpulkan. Ya terserah kamu Anda- menyimpulkan. Anda yang membawa dalil Otak-otak itu. kamu yang Anda- mampu menyimpulkan ya yang, sudah. nggak yang apa-apa. membacakan dalil itu siapa? Dalil mana? Lah, tadi bukan dalil yang kau baca. Iya itu ayat. Ya sudah dalil kan? Mana ini? Barang siapa yang percaya dengan Yesus tidak akan dihukum. Pertanyaannya, umat siapa yang percaya dengan Yesus? Umat Kristen. Berarti itu barangnya Kristen ya? Betul? Bukan begitu. Kamu memplesetkan. Kamu sesat pikir Bukan di situ. memplesetkan. Berarti Yesus Sesat bukan pikir. Sesat berarti pikirnya kamu di Yesus mana? berarti Kamu Yesus ini sesat bukan punya orang pikir, Kristen ya? kawan. Ini kamu Berarti Yesus- muter-muter di situ. Iya, Saya wajar sudah muter. jelaskan. Karena apa? Karena Anda tidak Ini mau kayak menjawab. bahasa zaman Jawabannya dulu. sudah terserah. Kalau sekarang itu orang mungkin sudah pakai tiap-tiap Dulu- orang. Dulu itu bahasa Tiap-tiap Yunani, orang. bro, bukan bahasa Indonesia. Lah. Dulu itu bahasa Yunani, nggak bahasa Indonesia. Kan Lalu, Anda ini. Kalau lalu, saya tarik ke bahasa Yunani, Anda tahu bahasa Yunaninya? lalu bagaimana maksudnya?
Ini kan Andainya bilang tadi begitu. Bahasa dulu sama bahasa ya sekarang. kamu nggak beraturan, kamu akal logika kamu itu Lah, amburadul siapa gitu. tadi yang mengatakan Rancu. tiap-tiap? Siapa tadi mengatakan tiap-tiap bahasa lalu? Siapa? Saya bawa bahasa lalu enggak? Siapa yang bilang tiap-tiap bahasa lalu? Ngaco. Nah, tadi Anda sendiri yang Mana mengatakan. buktikan mana? Ini barang siapa? Mungkin ini gaya bahasa lama. Kalau mungkin sekarang gaya bahasa lama, sementara gaya bahasa lama itu bahasa Yunani. Dari mana bahasa Indonesianya? oh, udah kalau begini udah ngaco begini nih. Loh, Anda yang ngaco, kita Anda yang ngaco. Bukanlah kamu ngaco. Bahasa Yunani itu teks aslinya, Nah, Dodol. apa teks aslinya? Sekarang kamu mempertanyakan teks aslinya. Ini ada barang siapa? Itu gaya lama bukan? Ini kan terjemahan Itu gaya teksnya. lama. Itu teksnya, oh terjemahan lama gitu. Pernah nggak belajar EYD, ejaan yang disempurnakan? Itu berarti setiap tahun direvisi sesuai dengan zamannya begitu. Iya, supaya mudah dimengerti orang. Berarti Tapi direvisi setiap tahunnya. bukan juga begitu tiap ya? tahun. Oh, Ini setiap namanya hari. juga terjemahan. Terjemahan Setiap hari tujuannya berarti. apa? Terjemahan tujuannya apa? Tujuannya supaya mudah Anda lebih percaya dipahami. terjemahan atau Yunaninya? Maksudnya? Anda lebih mengimani terjemahannya atau original teksnya? Nggak ada iman kami antara original teks dengan terjemahannya. Ya ngaco, kamu yang amburadul pemikirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Dito. Logika kamu amburadul. Anda sendiri yang Selamat mengatakan. malam, Ustaz Romeni. Ketemu lagi kita di sini. Ini ajar dulu nih Kang nih, orang-orang ini nih amburadul nih. Anda sendiri yang Apa nih mengimani akal sehatnya terjemahan. Saya tanya, Anda Jadi- lebih mempercayai terjemahan atau original teks? Ya, kita perlu uji itu. Iya, perlu uji. Bang MBN, Betul, perlu Pak uji Ustadz. itu. Iya, saya 42 nomor 8. Terjemahnya betul enggak tuh? Ayo, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Nah, itu. coba diuji Jadi itu. namanya Tuhan. Romeni. Iya, Bang Romen itu. Ayo. Yesaya 42 nomor 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Terjemahnya betul nggak tuh? Iya betul. Ayo. Betul. Jadi Tuhan itu nama. Menurutmu tidak. Jedor. Habis Bagus, macet. abang kalau mau pakai original teks, bagus buat belajar. Jadi keluarin kata nama Allah itu menjadi benar-benar nama. Bukan Tuhan itu nama. Itu bang. Tapi nggak apa-apa, lebih maju Jadi diskusi. Anda yang kuasai bahasa mengkorelasikan kitab suci kami dengan kitab suci Anda. Lah, Padahal itu mandiri, itu Sejak terpisah, kapan, nggak ada keterkaitan dengan kitab Anda. Jadi kalau ada kata Allah di dalam kitab kami, ya tidak sama sekali tidak merujuk pada kata Allah di Bang kitab suci Romeni, Anda. izin. Kita kan udah Jadi, kenal nih ya. Ya Kalau udah. sama Kang Dito kan santai. Yesaya 42 nomor 8 tadi kan huruf kapital semua tuh Tuhan. Iya betul. Penjelasannya katanya itu YHWH atau Ya YTVV. betul. Kalau yang di Kejadian Tuhanlah Allahnya huruf besar semua itu Yahweh juga bukan? Kalau Allah mungkin YHWH ya. Oke. Yang Allah huruf Kalau besar yang Tuhan semua. YHWH juga enggak? Enggak, kalau Yang Tuhan huruf besar kapital semua itu dari Yahweh ya. Yahweh. Ya kan sama. Yahweh apa bedanya dengan Yahweh? Beda. Oh beda. Beda. Jadi dalam kitab Lebih tinggi suci mana? aslinya Lebih tinggi dalam- mana? Yahweh dalam- Yahweh dengan YHWH itu. sama saja, hanya kan ada Oh, oke. ada apa Kenapa? namanya ya. Iya, kenapa? Jadi penggunaannya yang di- begini. Ada Iya, penggunaannya, kenapa yang di Bang. Kejadian Tuhanlah Allah yang huruf besar semua, yang artinya adalah sama saja Yahweh atau YHWH. Yang di Yesaya mengenai nama itu kok bukan Allah yang huruf besar semua? Kenapa kira-kira ya? Jadi dalam teks originalnya memang pemakaian kata Nggak, Allah saya apa? lagi bahas terjemahan Pak Romeni. Iya. Kalau di Kejadian tadi Nah. Allah huruf besar semua itu merujuk kepada Yahweh.
Yang di Yesaya YHWH. 42 kenapa pakai Tuhan huruf besar YHWH semua bukan ya? Yahweh. Oke, YHWH. Kan sama aja. Ah, Oh, iya beda, itu. beda Kenapa? penggunaannya. Memang artinya sama, penggunaannya beda. Iya, kalau sama artinya kejadian itu Allah huruf besar semua. Tapi Iya. di Yesaya 42 nomor 8 itu Tuhan huruf besar semua. Iya, Itu betul. kenapa kok bukan diterjemahkan Allah huruf besar semua, kenapa kira-kira? Kalau saya boleh fitnah ya, karena takut Allah, aku ini Allah, itulah namaku, jeduar gitu kan. Mungkin akan menjadi seperti itu gitu loh, tanpa disadari, dan ternyata fitnah atau dugaan saya itu betul. Jadi saudara-saudara muslim, ini ilmu ya. Betapa memang memelintirkannya posisi LAI itu, mengotak-ngatikkan. Meminjam nama Allah, padahal jelas-jelas di perjanjian lama bagi mereka, kejadian itu yang ada huruf besar semua, Allah itu, diartikan original teksnya sama. Artinya, dengan yang Tuhan huruf besar semua. Tapi kalau sama saja nggak ada bedanya, Yesaya 42 ini loh, sehingga kayak nggak pas gitu kan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Itu nggak pas. Sehingga gelar itu tidak mungkin diartikan menjadi proper. Karena Tuhan itu adalah gelar. Tapi kalau Allah yang huruf besar semua, aku ini Allah, itulah namaku. Waduh. Itu sudah benar jadi muslim, bener nggak Pak Romani ya? Bener Ya, nggak? jadi saya Ya iya, akan menjadi seperti itu. Itu pendapat saya. ada Anda mengikuti banyak atau tidak? penggunaan kata Allah dalam teks originalnya. Tapi kan kalau teks originalnya itu kan YHWH kan, itu namaku katanya kan. Oke, lalu kemudian dieja oleh bangsa Israel menjadi Yahweh atau Yehovah gitu. Nggak ada, Jadi Pak. banyak. Orang Israel, orang Yahudi itu nggak pernah menyebut Yahweh, Yahweh, nggak pernah. Iya, mereka kan menyebutnya kan Adonai. Oleh karena Mereka merasa menyebutnya takut. Hashem. Hashem itu nama itu, artinya nama itu. Jadi Hashem itu bukan proper name, merujuk kepada nama itu. Tapi mereka nggak nyebutkan namanya. Iya, Nah, karena itu mereka poinnya. takut. Mereka takut salah-salah berdasarkan 10 perintah hukum Berarti mereka Taurat. nggak lancang ya Pak Ustadz ya? Berarti Iya. mereka nggak lancang ya? Iya. Oke, Jadi Jadi mereka malah tapi lebih yang- sering menggunakan tapi Adonai. gini Pak Romeni, Adonai yang anehnya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Nah, Tuhan. itu. T-nya hanya T-nya kapital. ya Tapi itu yang ketika gabrul. Itu yang gabrul menurut saya. Dipaksakan untuk diterjemahkan padahal yang punya tidak pernah menyebut nama Tuhan sembarangan. Tidak pernah menyebut nama Tuhannya. Itu yang punya. Nah, yang make, yang ngambil, yang make, mau nggak mau harus diterjemahkan. Sehingga di sini Tuhan itulah namaku. Jelas nih, udah ngaco nih. Sudah jelas-jelas kita sepakat Tuhan itu adalah gelar, generic name. Ya. Tapi kalau ada SPOK itu menempatkan pada name, yaitu proper. Nah, yang menjadi dugaan tadi itu, kalau sama artinya kenapa tidak dituliskan oleh LAI itu ALLAH huruf besar semua? Takut di demo gitu ya mungkin ya. Itu poinnya sih Pak Romeni, mau dipercaya atau tidak. Jadi Anwar Khan dengan timnya ini, mereka masih, dia itu sembunyi, nggak berani ketemu orang Islam. Sama siapa? Di dalam kekristenan LAI itu mewaspadai siapa? Orang-orang Wanes yang lebih menggunakan bahasa asli, original text Koine Greek. Nah, itu Anwar Khan itu itu orangnya. Kalau mau tahu, lembaga yang memaksakan pengennya Islam dengan Kristen itu sama jalannya, tapi jemaat Kristenan Anwar itu Khan nggak mau. Anwar Khan itu kan direktur terbaru atau terbelakang sekarang. Terjemahan dia TB2 tetap- kan sudah dia tetap ada mengikuti sebelumnya gini. ada. TB2 Sebelum- itu bener sudah ada diikuti.
Allah-Allah lain udah diganti ilah-ilah lain. Itu udah bagus. Tapi di Korintus, ngeri. Ngeri di Korintus itu. Coba baca. Iwan Villa, teman-teman ada yang tahu? Di tulisan Korintus. Sudah lah ya, aku mau istirahat dulu ya. Terima kasih untuk obrolan malam hari ini. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Barang siapa? Barang siapa? Bukan siapa. Romen. Apa Barang Nora? siapa, Romen? Kamu ini kayak jangkrik aja ya. Barang siapa, Romen? Terserah kamu mau itu barang siapa, mau barangmu sendiri, mau barang pasanganmu, anakmu. Leh, kau ini negatif aja otak kau. Barang siapa? Kok negatif? Saya kan terserah kan menyerahkan sepenuhnya kepada Anda. Ya, barang apapun yang kamu harapkan ya itulah itu. Jadi Bibel Anda itu merujuk kepada itu ya, barang itu ya. Ya terserah Anda mau Lah beli gimana kemana. toh? Ya. Bibel Anda yang mengatakan tadi itu. Kamu sendiri yang mengatakan begitu. Enggak, Bibel Anda mengatakan kok. Ini Kang Dito, ini cerahkan dulu mereka ini nih. Lah, Anda yang Mereka ini. dicerahkan di sini. Sesuatu yang Lah, tadi dia bawa Yohanes Apa, Ustaz Dito. Romen? Dia bilang Barang gini siapa? dalilnya. Barang siapa yang percaya dengan Yesus tidak akan dihukum. Pertanyaannya, siapa Itu yang percaya barang dengan siapa? Yesus? Barang siapa yang percaya dengan Yesus? Roman percaya dengan Yesus nggak? nih Kang Dito nih kasih paham dulu mereka. Nah, kan ngerti kan nggak mau jawab dia kan? Barang siapa? Terserah mau barang siapapun itu. Barang siapa? Ya terserah kamu. Dia yang bawa dalil nggak tahu gimana sih? kejebak di retorika itu. Barang siapa? Gitu, Kang, barangnya siapa gitu aja. Kamu yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Barang siapa? Karena tafsirannya Ustaz Maaf Dito. Pak Romen, retorika dalam debat itu kadang memang mempermalukan. Jadi Bukan jangan mempermalukan, sembarangan bawa dalil tapi barang mereka-mereka siapa. ini yang ditanya barangnya bertanya. siapa, nanti barang apa gitu kan. Pertanyaan mereka ini yang memalukan. Karena Jelas, dilihat, ya. kalau kita lihat dari tafsirannya Bang Romen, barang siapa itu merujuk kepada seseorang. Nah, seseorang ini siapa barangnya? Siapa? Seseorang apa? Kamu jangan ngaco. Ya tafsirannya. Orang siapa itu sama artinya Nah, mau tiap-tiap ditengok orang percaya nih, mau ditengok tafsirannya nih. berlaku kepada siapa saja Bang, itu ini artinya dibilang, barang siapa. dibilang kita sembarangan nih, gitu teman-teman nih. mau Cahaya nih mau dibilang orang ini. dari agama animis, dari agama Hindu, dari agama Islam sama berlakunya. Nah, saya tanya, Kalau siapa percaya yang sama umat- Tuhan Yesus, saya dia nggak tanya, dihukum gitu loh. Saya tanya, umat mana yang percaya dengan Yesus? Umat Kristen. Nah, berarti barang Kristen kan? Terserah Anda. Lah. Berarti Yesus Tapi, bukan Pak- barang Kristen ya? Yang penting aku udah jelaskan ya, yang Lah. penting ya. Kalau Anda masih ngeyel ya udah, ya nggak apa-apa. Ya. Itu hak Anda. Ya ini arena diskusi, jangan baper Pak Romennya. Saya nggak ada baper makanya. Ya udah bagus. Nah, cuman begini, kalau nggak baper, Anda mengatakan tadi menuhankan Yesus Tuhan. Ya pastinya kalau udah baca dalil 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, Anda jangan marah dikatakan sebagai antikristus. Karena Itu kan kesimpulan Anda. loh, kalau dibaca Ya Kalau silakan dibaca, bacakan. coba- Iya bacakan saja. Saya ya nggak- coba dibacakan. nggak tahu. Karena di situ poinnya adalah antikristus itu yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus. Itu. Jadi jangan bangga mengatakan Yesus Tuhan. Itu justru kalau orang baca 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, ya itu antikristus itu. Ya kan Yang tidak mengakui Yesus itu manusia gitu kan. Ya Yesus juga akan bilang dia anak manusia. Jadi kalau ada orang bilang dia bukan Ya anak kalau manusia. anak manusia ya pasti manusia kan Pak Romen, nggak mungkin anak manusia jadi monyet. Gimana sih? Itu kalau manusia biasa. Tapi Yesus kan lebih daripada manusia biasa karena dia kan 100% manusia, 100% Allah. Oke, 100% Jadi itu sebuah manusia, keunggulan, 100% ilahi. Berapa persen totalnya?
200% kalau Nah, kita itu. kalkulasi matematika. Oke. Tapi kalau Ya, 100 ditambah 100 dia tetap jadinya 1, ya itu salah, harusnya 200. enggak, itulah Contoh. itu sebuah keunggulan, bukan Iya, sebuah iya. kelemahan. Apa yang Ya, lemah di sana, iya, iya. apa yang perlu dihujat di sana. Justru itu sebuah keunggulan, supremasi ya dari Yesus Kristus. Ya bagaimana dia, tidak hanya mengakui sekedar utusan, dia, dia tidak sekedar bagaimana hanya dia- manusia biasa. Ya bagaimana Karena dia dia diakui hanya karena sesungguh-sungguhnya diberikan adalah mukjizat. Tuhan. Makanya Ya, tadi karena ada karena dia di diberikan Yohanes mukjizat, pasal 3 dia ayat 18 tadi, menyembuhkan orang barang sakit, siapa. membangkitkan orang mati, itu dibilang keilahian. Padahal dia berbuat seperti itu bukan kehendaknya sendiri, gitu loh. Benar nggak? Dia membuat mukjizat itu bukan kemauannya sendiri, tapi mengikuti kehendak Bapaknya, gitu. Itu Pak, mau dipaksain kayak gimana pun, hanya karena dilihat itu dipandang keilahian, tapi mau tidak mau sebenarnya itu kosong. Maka yang tepat adalah orang yang mengada-ngada bahwa Yesus punya keilahian, Yesus Tuhan, itu antikristus, Pak. Jadi ya saya rasa lebih bijak jadi teman-teman Kristen, ya memang harus mengakui yang menuhankan Yesus adalah penyesat antikristus. Seperti yang menulis 13 gospel Paulus. Karena dialah antikristus sesungguhnya. Kenapa begitu? Dalil Roma 14 nomor 9. Sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Itu Pak. Ya, diskusi seperti ini mungkin karena ada dalil sehingga tidak ada iman ya. Iman itu ya nobody knows. Itu free will ya. Tapi pada saat kita membicarakan tentang teologi maupun kristologi, ada dalil yang mengatakan yang menganggap Yesus datang bukan sebagai manusia, itulah penyesat dan antikristus. Terus sama itu Pak Roman, siapa yang menyembah Yesus? Ternyata ada dalil yang menyembah Yesus. Markus 5 nomor 6. Ia melihat Yesus dari jauh, kemudian ia lari mendapatkannya dan menyembahnya. Wah, itu saya dikasih applause itu. Oh, makasih Kang Dito udah memberikan dalil kalau saya menyembah Yesus, gitu kan. Tapi begitu saya tanya, siapa yang menyembah Yesus itu di Markus 5 nomor 6? Oh, cari di ayat sebelumnya supaya nggak comot-comot katanya. Di ayat 2 dia cek. Di situ ayat 2 sudah mulai kita baca Yesus turun dari perahu. Nah, kalau antikristus yang baca kan Tuhan naik perahu, baru turun dari perahu. Nah ini kalau Tuhan yang turun dari perahu, perahunya segede apa gitu kan? Jadi memang di situ jelas bahwa Yesus itu manusia gitu kan. Sehingga manusianya ini yang turun dari perahu. Kemudian dia melihat seorang yang kerasukan roh jahat. Roh jahat, roh jahat itu perkataan yang lembut, padahal roh jahat itu artinya adalah pneuma. Apa itu? Iblis. Ada orang yang kerasukan iblis. Ya itulah intinya. Manusia itu yang menyembah Yesus ternyata yang kerasukan iblis. Jadi kalau kita samerikan, antikristus atau yang menuhankan Yesus kemudian menyembah Yesus, ada di dalam Bible petunjuknya yaitu orang yang kerasukan iblis menyembah Yesus. Kalau menjadikan pertanyaan logika rasional, apa perbedaan manusia yang menyembah Yesus dengan orang yang kerasukan iblis menyembah Yesus? Nggak ada bedanya Kang Dito. Ya sudah, itu konklusinya. Jadi orang yang menyembah Yesus yang sekarang dengan yang di Bible, orang yang kerasukan iblis, itu sama. Ini retorika hidup dalam berdebat. Konsekuensinya adalah apa? Control your emotion.
don't be tantrum, don't be you confused, akhirnya meninggalkan Yesus, salah. Justru harus melihat Yesus dari pengajaran yang sebenarnya. Yohanes 8 nomor 44. Orang gambarannya yang mengikuti perkataan iblis dan apa yang dilakukan oleh iblis, kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Ini bagus ya, pembungkusan narasi seperti Romen, ini itu bagus. Oh, dengarkan Sudah. dulu. Pembungkusan narasi seperti ini Nih, Kang bagus. Dito, kalau mau Iya, iya bang, iya bang. Gimana, jangan Bang? di komen Woi, begini. barang siapa, woi? Udah kau dapat belum? Ya. Barang siapa? Bukan, saya memberikan edukasi. Nora, kalau kamu mau jadi pengacau, jangan di sini. Barang siapa, woi? Carilah tempat-tempat kacau. Woi, Ya, Kang Dito, Dito. dari tadi ya, aku sama. tanya sama dia. Carilah tempat Barang seperti siapa? itu. Dia nggak tahu, dia nggak mau Pelanggan. jawab. Malu-malu dia. Tempat-tempat, Barang siapa, woi? untuk Woi, mendengarkan barang siapa, woi? Ya, oke. Ya tapi Pak, Oke, Pak terima Romen kasih untuk semua. Ya, saya selalu lah pokoknya ya. Ya, semuanya itu kan tadi Kang Dito punya asumsi ya. Punya Narasi konklusi. Pak, punya narasi, Narasi punya dan pembenaran. konklusi sendiri ya. Ya nggak Karena apa-apa, bersumber bebas-bebas pada Bible, saja. ya. Nggak jadi masalah Kang Dito. Woi, gua mau kemana, woi? Barang Mau siapa, woi? apapun kesimpulan Anda, ya tidak Barang apa-apa. siapa, woi? Iya, iya. Jadi kami tidak memonopoli Romen mau ngangkat Alkitab barang juga. dulu itu udah. Tidak mau monopoli Alkitab juga. Terserah Apa itu barang, Alkitab woi? terbuka. Monopoli Alkitab maksudnya gimana? Alkitab Barang itu siapa, terbuka Ini untuk barang yang dijemur ini. Nah, dibaca, ditafsirkan oleh siapapun ya, kita tidak memonopoli dan kita tidak akan pernah ya untuk menghalang-halangi atau bahkan melaporkan Anda ketika menafsirkan secara sembarang, secara secara seenak jidat, terserah ya. Itu Alkitab Enggak terbuka. ada hukum, Bibel kau tuh kitab kami tafsir. kalau apologet Islam Indonesia nggak boleh Pak. Jujur kami itu kalau ada yang menista ya, injek Bible, terus berbicara tanpa data yang tertulis di Bible, itu kami dikeluarkan dari API, serius. Teguran keras itu. Ya, visi misi API begitu. Bener gak Ketua MBN? Nah, tuh. Barang siapa, Bang woi? MBN ini Ketua. Barang siapa, woi? Woi, Kasih paham dulu itu Kang Dito. Enak. barang siapa, Aku nggak woi? tahu. Tadi ngomong barang apa emang Pak Romen? Ya tidak tahu, tanya si Nora inilah. Si Nora Barang ini kan siapa selalu yang percaya? Coba lah Kang mendesak Dito. saya untuk Barang untuk siapa? Diam. memberitahu Aku jelaskan tentang- sama Kang Dito. Kang Dito, Barang kalau saya siapa yang temukan, percaya dan dibaptis akan diselamatkan, gitu ya? nah, ini Barang barang siapa siapa? yang tidak percaya akan dihukum. Oh itu. Ah, ini barang siapa, Oh. Kang? Cobalah dulu. Barang siapa, ayo? Barang ini kan dia yang datang untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk itu kan? Ya, kayaknya orang-orang itu tuh, barangnya orang itu, bukan orang. Oh, barangnya. Oh, akhirnya Barangnya Kang Dito misionaris juga bisa itu. memecahkan teka-tekinya ya. Tapi itu kan versi Kang Dito. Kang Dito jangan framing lah. Boleh kayak gitu. Semua, selamat malam, Bisa selamat bantu lah, istirahat. Tuhan Romen, Tuhan aku Yesus disalahin pula. memberkati kita sekalian ya. Romen, barang siapa Romen? Tuhannya Yesus memberkati. Romen. Romen. Aku kejarin semua Oten, biarin ndak urus. Saya malam-malam begini saya stres, pingin hancurin otaknya Oten. Serius deh. Kang Dito nggak bisa hancurin. Nah, itu udah sengklek tadi itu. Sudah hancur Kang Dito tata pula dengan baik kayak puzzle gitu ya kan. Diacak. Kang Dito datang untuk ngatur otak mereka lagi jadinya. Romen, kok masih dibawakan Romen? Barang siapa Romen? Ada lagi si Balian. Balian kan suka di sini ya, Ketua ya. Balian. Balian. Nah, itu muridnya Raja Monyet. Bawa Al-Quran Siapa bahas Raja tentang Monyet? mana. Itu si Hale. Mana Raja mau saya Debat. panggil dia Raja Debat. Debat apaan? Debat kayak monyet gitu.
Sekarang dia pakai akun apa, Kang? Hah? Akun apa dia pakai sekarang? Siapa? Balian. Si Raja Monyet. Ya tetep lah itunya. Tapi kadang Nggak dapat beneran-benerannya tahu aja dia yang punya. Dia dibalak-balik. jarang live ya? Udah ini ketakutan dia, serius. Udah ketemu mukanya kayak monyet. Gak ada ganteng-gantengnya kayak monyet, serius. Makanya aku panggil raja, makanya aku panggil dia raja monyet marah. Mana ada yang bawanya Pajero, apa namanya itu Toyota Ribbon, Innova Ribbon. Nah itu si CP Jerry Subagio Nainggolan. Nah itu CP itu komunitas Innova Ribbon. Orangnya kecil kok. Itu dia ada VT-nya lagi mukbang makan apa, kepiting atau apalah itu. Gitu ya. Jadi orang mau jadi penghujat itu lupa jejak digitalnya gitu kan. Apalagi Kang Dito kan, ngajak-ngajak. Woi Jeffrey Subagio Nainggolan, cek lokasinya, cek kampusnya, lulusan mana. Baru daftar jadi lawyer ternyata. Sekarang udah nggak begitu keluar-keluar kan? Udah nggak begitu keluar-keluar sekarang. Siapa lagi ya? Torosoki. Sekarang jadi ini dia. Jadi misionaris di PKPK TikTok. Nanti saya kasih 100.000. Bang, tunjukkan dalilnya kalau puasa Ramadan itu di Al-Quran perintahnya ucapan Nabi Muhammad. Nah, nggak kurang ajar dia. Itulah pembenci-pembenci Islam itu dari dulu udah ada, gimana pula. Tergantung dari kita menyikapinya. Kalau kita hanya karena dihujah begitu, kontrol emosi kita nggak bisa terkontrol, maka kita nggak siap dalam berdiskusi, gitu ya. Jadi kita perlu berdewasa. Ini mau dilariin kemana? Ini ngomongin ini dinyambungin gimana gitu ya? Sikis sih. Kalau yang perang ayat, justru mereka itu malah seneng Bible dibaca-baca gitu ya. Tapi kalau diambil poin-poin yang tadi, menyembah Yesus itu ada, tapi orang yang kerasukan iblis atau iblis yang merasuki orang. Jadi yang menyembah Yesus iblis yang merasuki orang atau orang yang kerasukan iblis. Nah sikisnya, manusia itu sadar enggak kalau dia nyembah Yesus? Enggak. Berarti yang nyembah Yesus siapa? Iblis. Nah kalian nyembah Yesus sama enggak sama iblis? Menyembah Yesus sama. Ya nggak ada bedanya dong kalian sama iblis gitu loh. Bener ya itu ya. Jadi kayak gitu tuh udah bikin oten kejang-kejang, serius. Bikin oten kejang-kejang seluruh keluarga, bayangin. Mau nangis tapi gimana perasaannya gitu kan. Aku nggak sama loh kayak iblis gitu kan. Tapi kau nyembah Yesus, iblis nyembah Yesus. Berarti gimana ya? Ya nggak usah kau sembah iblis. Sembah iblis, nggak perlu kau sembah Yesus gitu kan. Kan Yesus sudah ngajarin. Iblislah yang menjadi bapakmu. Apa poin renungan itu? Ya kamu harus ikuti iblis. Bukan. Jadi kau nggak boleh ngikutin iblis. Ikutilah Yesus. Yesus aja ngomong kok. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iya ya. Ya udahlah. Aku ikut Kang Dito aja. Gimana Kang Dito mau belajar Al-Quran lah aku? Nah akhirnya muncullah itu si Balian. Mau belajar Al-Quran, belajarnya sama Raja Monyet, kan gila dia. Itu bawa kemana-mana rinsutan Al-Quran, dia baca Al-Quran tapi Latin yang dibaca. Tajwidnya salah dul. Mana itu yang disebut fi'il mahdi yang mana? Fi'il mahdi yang mana? Nggak ada Kang Dito bacaan fi'il mahdi gitu ya. kan ini aduh. Bagaimana Oten itu dibilang, aduh susah lah ya.
Belajarnya nggak benar-benar serius belajar, hanya mau cari kesalahan, jadi kelihatan konyolnya gitu ya. Tapi apapun itu tadi yang kita bawa, mau otot-ototan, ya dia Yesus Tuhan atau manusia. Kalau mereka sudah meyakini Tuhan, ya udah antikristus, selesai. Simple thing sebenarnya. Tapi tergantung, kristologi itu kan menempatkan Yesus ini sudah ketemu belum ada dua Yesus? Yesus putra Maria atau Yesus Kristus, atau yang satunya Yesus Barabas, atau Yesus yang manusia, atau Yesus yang bukan manusia yang ketemu Paulus di Damsik. Nah, kenapa disebut kristologi? Karena ada banyak yang kita mau membicarakan Yesus yang mana. Itu poinnya gimana? Ada yang mbak Yesus itu Yesus beneran atau bukan? Orang Yesus yang baru turun dari perahu dia sembah. Udah tahu ternyata yang nyembah dia itu nyembah manusia Yesus, orang yang kerasukan iblis. Ke situ lagi kan Kang Dito. Udah banyak yang mencret lah, hotel-hotel juga begitu, puasaan nggak makin orang-orang Islam ini fokus ibadah Ramadan katanya, tapi makin kencang ngata-ngatain kami. Bukan ngatain kan, untuk supaya mereka merenungkan sama nggak dengan iblis, mau nggak disebut antikristus penyesat. Untuk apa sih ini bulan suci Ramadan ini cepat-cepatlah bergandengan dengan kami. Al-Quran itu la ikraha fiddin bagi kita yang berdakwah. Tapi pada saat ada orang kafir membaca Quran, di mana sih Kang Dito supaya aku itu tahu bahwa aku disuruh masuk Islam? Surah Ali Imran ayat 83, 84, 85. Masuklah Islam secara terpaksa maupun tidak. Nah, itu dalilnya. Itu Al-Quran yang mengajak mereka orang kafir. Tapi kembali lagi, kalau dia masih mau menyamakan mereka dengan iblis, dan juga mereka masih sombong dan senang disebut antikristus, ya itu urusan mereka. Itu dulu sih stand-by menyimak. Ya gitulah Ustaz Dito. Kadang mereka yang membawa dalil, ya mereka sendiri yang terjebak. Aduh, ini ada hotel lagi nih yang mau naik. Tadi rame tadi mau naik. Naik langsung tantang. Kang Dito, maaf, apa ada buktinya kalau Yesus itu dirasuki iblis? Biar yang lihat tahu, Kang, maaf. Tuh, Kang Dito ada yang nanya. Gak ada lah. Yang dirasuki iblis bukan Yesus, Bang. Paulus. Tapi orang yang bertemu sama Yesus, Paulus juga sama. Yesus nggak pernah dirasukin iblis. Kalau dicobain pernah, Tuhan dicobai iblis. Tapi pernah dicobain ya, digendong ke atas bukit ya, Bang. Iya, cobain, dites dia ketuhanannya gitu loh. Bayangin aja, iblis bisa nyobain Tuhan. Padahal Tuhan itu kan kedudukannya Disuruh lompat ke tinggi. jurang Tuhannya. Iya. Betul. Cara apa ini? Diskusi lintas agama, Bang Jack. Abang dari Islam atau dari Kristen? Kok dari Kristen naik kita diskusi. Diskusi dari dalil. Tapi jangan sampai salah dalil lagi ya. Ntar kejebak. Gak ada kerjaan lain apa? Ya ini sampingan doang. Ini kan kerjaan. Dakwah itu kan sampingan. Mana sih?
Kan sama seperti dalam Bible Kristen. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, makhluk yang mana dulu nih? Manusia juga makhluk, binatang juga makhluk, iblis juga makhluk. Jangan framing, Ben. Oh, salah aja pun, Salah lah. Kau pun ada salah aja aja pun. Iyalah. Terus, itu kan barang siapa? Itu makhluk. Maksudnya itu barang siapa? Kan barang siapa? Iya, barang siapa itu? Barang Yohanes paling. Iya, itu pula ya. Iya, padahal tadi poinnya udah dapat. Barang siapa yang tidak percaya dengan Yesus tidak akan dihukum. Tidak pula. Barang siapa yang percaya Yesus tidak akan dihukum. Siapa yang percaya sama Yesus? Kristen katanya. Berarti barang Kristen. Terserah. Jangan fitnah kau. Bukan tidak loh. Kalau bukan terus barangnya siapa itu? Yesus barang siapa? Banyak lah. Udah paham sama agama yang kau ikuti, bos? Sudah dong. Udah paham sekali. Makanya kami ingin menyelamatkan kata Allah yang kau sematkan di dalam kitab sucimu. Itu dia. Nama Tuhan kami kan di dalam kitab sucimu. Itu mau kami selamatkan. Mau kami luruskan. Wah, kapan tal tuh saat itu? Paham lah, nggak mungkin belum paham. Kalau belum paham nggak bakal lah. Kami tahu ada nama Tuhan kami Barang dalam siapa, kitab Ben? sucimu. Barang si Jack tuh. Disuruh naik nggak mau naik dia barangnya. Kurang asam kau. Salah aja pun. Disuruh naik. Lah iya kan barangnya nggak mau naik, coba naik dia. Jangan aku dibesarkan. Barang siapa cuma? Ben, jangan aku dibesarkan, Ben. Lah, host yang besarin kok. Kau tinggi juga kau ya. Orang host kok ada. Iya itu, si Jack barangnya nggak mau naik. Coba naik ya. Bawa dalil sembarangan. Barang siapa? Barang si Jack tuh, naik Jack. Bawa barangmu naik Jack. Oh nggak, tinggal dulu Jack, barangnya Jack. Daniel, besok kita agak cepet ya. Bikin alarm tuh, biar bangun kalian sahur. Kelihatan kali banget telat terus sahur ya. Bikin alarmmu, Daniel. Ya, tuh denger tuh. Ya. Tanya Bang Daniel, barang siapa itu bundan orang? Jam itu barang siapa? Itulah. Jam 1. Oten semua udah mualaf bang. Oh enggak bang, enggak perlu bang. Oten mualaf bang. Enggak perlu. Oten yang mualaf itu memang betul-betul dia belajar kitab sucinya. Nah itu betul-betul yang oten yang berakal. Tapi kalau katanya oten mualaf semua, waduh jangan bang. Nggak ada nanti bahan kayu api neraka bang. Waduh, bener lagi. Ya kan memang iya, Al-Quran kan benar seperti itu. Api neraka kan bahannya dari orang-orang kafir. Mungkin kalau semuanya mualaf perpuluhan gimana itu? Nah, itu lagi, itu di dunia. Kalau di akhirat nanti gimana coba? Pendeta kejang-kejang nanti bang. Nah, itu Kalau kan. mualaf semua.
Yang dilabrak itu bukan kita, yang dilabrak itu Bang Zuma nanti. Bunda Nora yang ditabrak. Bener lagi. Gara-gara kau Nora, banyak jemaatku mualaf katanya. Hilang perpuluhanku. Malah salah lagi Bunda Nora. Iya betul tuh Bang Asep. Janganlah. Kalau yang mualaf itu yang pintar-pintar aja lah. Yang betul-betul belajar kitab sucinya dia. Kalau nggak ada Oten nggak ada lucu. Tapi kan ada Oten yang money tapping loh teman-teman di bawah. Ajar aja kalau ada Oten tapping gitu kan. Kayak si Jack tadi itu. Nah, ajar aja. Nggak mau barangnya naik, ya udah dibawa aja lah barangnya diajar kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sampai rumah ini saya nih. Rumahnya barang siapa itu? Tuh kan ada Aman bang, di telepon. sana nggak hujan bang. Bentar ya, ada telepon nih. Siapa bang? Sekarang banyak orang Islam belajar Alkitab. Kami nggak belajar Alkitab. Nggak perlu kami pelajarin itu. Untuk apa kami pelajari? Saya bah, udah muak bah. Nggak usah lah. Udah jelas salah, ngapain dipelajarin? Iya. Yang udah tentu hina ngapain pula lagi dihina kan gitu. Betul. Ngapain kami belajar? Saya jujur ya nggak pernah saya baca walaupun saya itu ada Bible di rumah. Ya dikasih sama yang mualaf kemarin Bible itu TB sama TL terjemahan lama sama terjemahan baru. Saya dikasih, tapi nggak pernah saya baca-baca itu. Nggak pernah saya pelajarin. Malah saya masukin dalam gudang malahan. Nggak pernah saya baca-baca. Entah apa dipelajarin. Cukup kita mendengar sebagai pendengar guru-guru kita yang di atas gitu, misalnya kayak Bang Zuma, Bunda Nora gitu ya. Banyak guru-guru kita yang bernarasi itu nggak perlu kita hafal. Itu akan teringat di kepala tuh. Di luar kepala. Kalau Oten belajar Al-Quran dan hadis ya bagus. Kalau tujuannya dia untuk belajar, tapi umat Islam nggak pernah istilahnya belajar tentang Bible. Tapi kalau tentang sejarah wajar, karena sejarah itu hal yang umum ya, sejarah. Kalau kita pernah sekolah dulu, kita pernah belajar IPS kan, IPS, PPKN, terus apa lagi tentang sejarah itu banyak, ya. Sejarah itu umum. Sosiologi, Iya. sejarah. Itu sejarah memang harus kita pelajarin asal usul cerita itu dari mana kok bisa, itu wajib kita pelajarin sejarah itu. Tapi kalau kitab sucinya ngapain kita pelajari gitu. Malam Bang Ardi, malam menjelang pagi Bang Ardi. Oten yang naik nggak ada yang boleh waras lagi. Bang Ardi, Bang Ardi, Bang Ardi, wah turunkan aja host. Oh iya malam menjelang sahur ya teman-teman ya. Tapi kalau umat Islam itu jujur aja, semakin senang dia mempelajari sejarah itu semakin terbuka lah kebenaran itu. Iya. Intinya umat Islam itu jangan diusik gitu. Apalagi sampai kitab sucinya juga diusik-usik gitu ya. Ya, tanggung resikonya, setiap perbuatan itu pasti ada resiko. Gak mungkin tidak. Makin dibongkar nanti. Iya. Makin dibongkar. Saya jujur ya dari pengalaman pribadi saya dulu,
saya tuh nggak ada minat baca, nggak ada dari dulu. Saya pribadi, pengalaman pribadi saya itu dari dulu nggak ada minat baca, tapi setelah tahu nama Tuhan kita umat Islam gitu ya, dibawa dipakai dalam kitab suci mereka, itu saya telusuri. Disitulah timbulnya apa minat baca itu. Baca sejarah ya, bukan kitab sucinya. Malahan yang langsung saya baca itu original teksnya langsung yang saya cari, bukan terjemahan. Yang saya pelajari ini pribadi saya gitu. Saya dulu nggak minat nggak minat baca, nggak ada ketertarikan membaca gitu, nggak ada. Tapi setelah kitab suci saya disenggol-senggol, Tuhan kita disenggol-senggol, Nabi kita disenggol-senggol, itu wajib kita untuk meluruskannya kembali. Aduh ya Allah. Waduh, baca Amsal, ntar rungkat ntar kayak tadi ya kan. Nggak tombak nanti. Malam menjelang sahur Bang Mahdi. Bang Mahdi. Suaranya Bang Mahdi itu suaranya tenggelam itu. Handsetnya benerin. Bang Mahdi. Turunkan aja Bang Mas. Tek layar, iya tek dulu layarnya nih teman-teman yang di bawah. Ini 175 mata memandang. Yuk dibantu YouTube Api Rio Official, channel Api Rio Official yang ada di YouTube, dibantu di subscribe, di like, komen dan di share ya. Khusus loncengnya juga, doh teman-teman. Didukung channel-channel afiliasi Api ya tentunya. Kayak Juki PM Abbas punya Gurunda kita, Ustaz Sugi, Bang Handi, Api Rio Official. Yuk didukung, di subscribe channel YouTube-nya, didukung penuh gitu untuk menyiarkan dakwah kita ini ke seluruh Indonesia ya. Maaf di sini HP Islam semua, yang di mana, yang di atas atau yang di bawah? Kalau yang di atas ya Islam semua, yang di bawah ya ada yang Islam pastinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bos, dalam Bible adakah nak buatan Nabi junjungan Muhammad SAW? Oh ada, mau kita tunjukin nih ya, saya tunjukin nih ya. Sebenarnya dari kemarin mau saya tunjukin nih, saya beri edukasi lah ya. Ya saya kasih tunjuk nih, bentar ya. Di dalam ada, bentar ya. Dalam itu di dalam perjanjian lama perjanjian baru ada itu. Bentar ya. Datanya mana ini? Kalau MBN perlu disalib, apaan perlu disalib? Entar kalau saya malah disembah ntar. Janganlah Bang Mudra, nggak mau. Waduh. Iya, Jadi ntar saya dituhankan disembah. lagi. Iya, dituankan lagi. Waduh. Gelap nih Bang Samudra nih. Nih, coba bagi teman-teman buka Yesaya 29 nomor 12. Di situ Yesaya ini perjanjian lama ya teman-teman. Dalam Yesaya ini dikatakan
Nih, aduh, pencet saya kumat. Ada ya? Nih, kelihatan ya? Kelihatan ya teman-teman ya? Nggak kelihatan ya? Gede lagi nih. Nih, Ya. di dalam Yesaya 29 nomor 12. Nih. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ingat ketika Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hiro, ketika malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, menerima wahyu yang pertama kali, apa yang disampaikan malaikat Jibril? Bacalah. Iqra, Iqra. Iqra, bacalah, bacalah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku tidak dapat Bisa membaca. membaca. Iqra. Sampai berapa kali malaikat Jibril mengatakan itu? 3 kali kan? 3 Baru kali. Nabi Muhammad mengikuti perkataan malaikat Jibril. Ya, Iqra, makanya surat pertama kali diterima Nabi Muhammad SAW di surah Al-Alaq, ya, surah Al-Alaq tuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Tuh. Iqra. Nih, pembuatannya. Ini perjanjian lama nih. Kitab apa yang dimaksud ini? Kitab yang mana? Pertanyaan saya, di perjanjian baru apakah ada nabi-nabi atau rasul-rasul palsu itu yang bisa membaca kitab itu? Kitab ini yang dimaksud. Yesus apakah pernah membaca kitab? Yesus bisa membacakan? Bisa. Paulus bisa membacakan? Bisa. Yohanes bisa membacakan? Bisa. Bisa. Markus bisa membacakan? Bisa. Matius bisa membacakan? Bisa. Lukas bisa membacakan? Bisa. Lalu ini kepada siapa tertuju? Pertanyaannya. Ini nubuatan kepada Nabi Muhammad. Dan apabila kitab itu, nah di sini nih yang harus kita cari nih, kitab itu tuh kitab yang mana? Nah, ya. Nih, Yesaya 29 nomor 12. Baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ingat, di sini pun di dalam original teksnya apa nih teman-teman? Mana nih dia? Nih, baca nih. Apa nih? Koro, dalam bahasa Yunaninya koro. Koro. Kara. Koro. Dalam bahasa Arabnya apa? Iqra. Iqra. Nih, dalam bahasa Yunaninya tuh kara. Bacalah. Nih. Bacalah. Nih teman-teman. Ini bahasa Yunaninya nih kara. Satu. Ya. Ada nih. Ingat kan kisah Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu di dalam Gua Hiro, ketika Allah memberikan wahyunya melalui malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikan lagi kepada Nabi Muhammad. Ya, tuh. Bacalah. Aku tidak dapat membaca. Yang sering mereka lontarkan kepada kita, subat-subat pada Nabi Muhammad SAW, apa? Ummi. Mereka selalu memfitnah Nabi kita tuh ummi. Ingat itu, buta huruf. Jawabannya ada nih. Ini jawabannya.
Yesaya 29:12. Jadi kalau ada oten-oten nanti nih teman-teman, kalau ada oten-oten nanti mengatakan Nabi kita tuh ummi, nggak apa-apa. Silakan dijawab dengan santun, dengan data ini ya. Datanya ini. Datanya dalam Bible mereka sendiri. Gitu. Terpampang jelas. Terpampang jelas. Yang sering mereka lontarkan kepada Nabi Muhammad, yang kata Nabi Muhammad itu ummi. Emang betul, ummi. Ummi di sini yang dimaksud ummi yang mana dulu? Nah, ummi yang mana dulu? Buta huruf kepada kitab yang mana dulu? Nah, itu pertanyaannya. Kepada kitab-kitab sebelumnya. Karena Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah membaca kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Seandainya Nabi Muhammad membaca kitab Taurat, Injil, dan Zabur, akan timbullah fitnah-fitnah yang pernah dilontarkan oleh Oten. Betul? Terbukti tidak sekarang di zaman sekarang Nabi Muhammad difitnah? Apa fitnahannya? Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Betul? Itu fitnahannya. Di zaman dulu sama sekarang. Iya. Nggak kebayang kan kok seandainya Nabi Muhammad bisa membaca kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan Zabur, apa nggak timbul lagi fitnah terbaru di zaman sekarang? Bahwasanya Taurat, Injil, dan Zabur itu adalah karangan Nabi Muhammad. Kacau nggak itu nanti? Kacau, karena Allah Maha mengetahui. Sebelum itu terjadi, Allah sudah menerangkan di dalam Al-Quran. Maksud dari kata itu, Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, itu maksudnya. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad pernah membaca Al-Quran? Pernah. Dalilnya ada. Dalam Quran surah Al-Bayyinah, ayat 1. Baca itu. Ada dalilnya. Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Membaca lembar-lembaran. Ada. Dalilnya ada. Dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 2 itu. Ayat 2. Sorry, ayat 2. Silakan teman-teman cek. Di dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 2. Saya tadi kan menjawab. Saya menjawab pertanyaan saudara saya. Apakah ada nubuatan tentang Nabi Muhammad di dalam Bible? Ada. Ada. Ini perjanjian lama. Ya, ada juga di perjanjian baru. Nah, dalilnya saya cari dulu. Nih, datanya lagi. Inilah akibatnya kalian menyenggol-nyenggol agama kami. Gitu ya. Kan tadi udah saya sampaikan, saya dulunya nggak niat baca, nggak niat membaca gitu ya, apalagi sampai sejauh ini gitu, nggak niat baca, nggak ada ketertarikan saya membaca Bible kalian atau sejarah kalian, nggak ada. Tetapi karena kalian sudah menyenggol-nyenggol nama Tuhan kami, menyenggol istilah-istilah Al-Quran kami, kalian comot-comot masukkan dalam Bible kalian, disitulah umat Islam itu membongkar habis kitab suci kalian. Itu resikonya ya. Jadi jangan salahkan. Ya. Nih. Dalam Yohanes 16:3, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia dengarnya, itulah yang akan dia katakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pertanyaannya, Nabi Muhammad itu berkata dari dirinya sendiri atau dari Allah? Dari Allah. Ya Allah kan? Dari Allah. Lalu perkataan dari Allah itu lalu disampaikan kepada umatnya? Betul? Betul, disampaikan. Nah, lalu Nabi Muhammad ini memimpin kota Jazirah Arab, betul? Betul.
Betul. Bukan hanya Jazirah Arab, teman-teman, tapi seluruh dunia alam semesta beliau pimpin. Nih, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu pertama, ya. Itu simpel-simpel aja. Nih, kita tengok nih ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya, roh kebenaran itu adalah Ehmet. Ehmet. Cek dulu ya dalilnya, saya lupa ini. Bentar. Bentar ya. Nih, saya kasih dalilnya. Bentar. Aduh. Nih dikasih sesama kita aja. Ya. Mau di-unfollow mau enggak? Bukankah sifat iblis itu sombong, termasuk ahli kitab hanya mengingatkan hati-hati. Bukankah sifat iblis itu sombong? Ya iblis lah bapakmu. Nah, itulah dia. Ben. Oi, Ben, oi. aku dikecilkan aja. Oh, entah host ini, kecil host. Ya, Marah aja hostnya kecilkan bunda. aku aja. Apa nanti aku kena tombak? Siapa yang besarkan aku? Host. Host. Host, kok aku lapor sama Bang Handi Celebes kok ya? Kecilkan. Kalau di dalam Islam itu, si host ini nggak mengecilin dia. Tuh. Kalau dalam Islam itu sombong kepada orang sombong itu adalah sedekah, bro. Dalam Islam ya, dalam Islam. Tapi nggak tahu dalam Kristen gimana. Dalilnya tuh. Coba dia. Tuh. Apa tuh? Wah. Ehmet. Nih, roh kebenaran. Ehmet atau Emet? Muhammad. Nih. Ehmet atau Emet? Nih. Emet. Emet atau Ehmet atau Ahmad. Ini roh kebenaran itu atau truth. Nih, truth. Truth itu kan kebenaran. True, kebenaran. Oh. Yohanes 16:3 roh kebenaran. Tuh. Dalam bahasa Ibraninya tuh Ehmet. Ya. Ini satu, udah dua ya. Nih. Dua. Lagi. Yohanes 14 nomor 17. Yaitu roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pertanyaannya, dunia mana yang tidak menerima Nabi Muhammad? Umat mana yang tidak menerima Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Ayo. Sebab dunia tidak melihat dia. Pernah enggak satu umat saja sebelum para sahabat ya, sesudah para sahabat, pernah enggak melihat Nabi Muhammad? Pernah kan? Tidak pernah. Ya. Tidak mengenal dia, tetapi kita mengenalnya. Tetapi kita tidak mengenal dia. Oh. Nubuatannya nih. Dunia tidak dapat menerima dia. Nabi mana dunia yang tidak menerima Nabi Muhammad? Dunia ini kan? Ya kan? Nabi Muhammad banyak tidak diterima oleh umat-umat sekarang kan? Di luar Islam kan? Banyak. Ya. Sebab dunia tidak melihat dia. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad.
Begitu juga yang di luar Islam tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tetapi kita mengenal dia. Kenal enggak kita dengan Nabi Muhammad? Kenal dong. Enggak, ya kan? Tapi kita itu hubungan kita. Satu lagi. Nih, dalam Kidung Agung. Bentar ya. Kidung Agung 5:16 kalau nggak salah. Nah, nih. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku. Demikianlah temanku. Hai putri-putri Yerusalem. Yang kita tengok nih original teksnya nih teman-teman. Ya. Tengok dari KJP-nya nih. Ini apa teman-teman? Apa? Mat yang sering kalian sebut mamat itu, ya ini ada datanya. Nih, apa nih? The Arabic Hamida means Prince and the name Muhammad comes from the root Hamad atau Mat, the name Muhammad. Nih, kita terjemahkanlah bahasa Indonesia ya. Tuh. Nih. Hamida, gak kelihatan ya teman-teman ya. Kecil kali sih. Oh, udah besar nih. Nih. Hamida dalam bahasa Arab berarti pujian dan nama Muhammad berasal dari akar kata. Tuh. Tuh. Kok ada? Kok ada ini? Ayo. Kok ada? Asal katanya asal katanya dari Muhammad loh. Dari bahasa Arab loh. Tuh. The Arabic Hamidah means Prince and the name Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi Muhammad. Ayo. Akar katanya dari sini. Muhammad. Dalilnya. Kidung Agung 5 nomor 16. PJP. Kalau TB-nya nih, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku. Ada tuh pembuatan Nabi Muhammad. Karena kalau kita cari di terjemahan itu nggak bakal ketemu ya teman-teman. Tapi ingat, original teks itu tidak akan menutupi. Padanya menarik nih, mat. Nah, kebenaran itu pasti akan dapat. Akar kata dari kata Nabi Muhammad. Ayo. Kalau kita cari di terjemahan nggak bakal ketemu. Karena apa? Itu dihilangkan. Dalam bahasa Ibrani, Ahmed atau Ahmad juga atau Emet. Roh kebenaran itu tuh, truth. Tuh, kebenaran. Tuh. Kebenaran. Ya.
Nabi Muhammad itu adalah roh kebenaran. Ya teman-teman, kalau kita cari di terjemahan nggak bakal ada, sampai kiamat kita cari nggak bakal dapat, nggak bakal dapat. Dasar kah ketua? Ya belum lah bang, masih setengah dua ini. Salam, Bobby. Bang Bob, ini akunnya kenapa pada privat semua ini? Bisa dijambak. Nah jadi itu ya, Bang Ghazali, teman-teman yang di bawah. Ada, kalau kita mencari di ininya, terjemahan itu memang nggak bakal ketemu, nggak bakal dapat. Karena ya kita sama-sama tahu terjemahan itu banyak yang dihilangin, banyak ditambahin atau banyak ditukar kata-katanya, kalimat-kalimatnya. Itu. Tapi kalau kita cari ke original teksnya, ini bakal ketemu nih. Itu. Berakhir sudah diskusi dan debat Bunda Aritonang dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.